wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan azkarus sobah. Mohon maaf, mari kita awali dengan azkarul masa, zikir petang. Salah satunya membaca sayyidul istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah, semoga kita diizinkan terus tetap istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah berfirman Al-Quran surah An-Nahl ayat 53, di antara penggalan ayatnya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang kalian dapatkan berupa nikmat yang Allah berikan itu asalnya dari Allah. Maka malam ini pun kita ditunjuk Allah bisa duduk bermajlis di majlis ilmu, ini semata-mata juga karena Allah yang menunjuk kita. Mudah-mudahan kita terus dapat istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Teman-teman yang dirahmati Allah, tema kita kali ini karena Allah dipertemukan, karena Allah dipertemankan. Ada 6 poin yang akan sama-sama kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum poin per poin nanti akan disampaikan, mari kita sama-sama luruskan niat, kita bersihkan tekad, semata hanya kepada ridho Allah Azza wa Jalla kita harapkan, bukan kepada yang lain. Sebagaimana Allah juga mengingatkan, Quran surah Al-Baqarah ayat 207-nya, ibtigha'a mardatillah. Fokus kita hanya kepada ridho Allah, bukan kepada selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa temanya dipertemukan lalu kemudian karena Allah juga dipertemankan? Ayat yang pertama tadi dibaca, wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum, dan apa-apa yang kalian nikmati, min ni'matin, dari nikmat yang Allah berikan, faminallah, itu semua asal muasalnya dari Allah. Maka kenapa hari ini kita jumpa, itu semua karena Allah. Maka nanti kita saling mengenal satu sama lain, itu semua juga karena Allah. Karena pertemuan itu sebab Allah, dipersahabatkan, dipertemankan juga karena Allah, maka poin-poin yang hari ini kita bahas, 6 poin yang akan sebentar lagi dibahas, itu semuanya gak jauh dari Allah. Yang pertama, dipertemukan kemudian dipertemankan karena Allah. Orang-orang yang berteman karena Allah senang berkhidmah pada lokomotif-lokomotif kebaikan. Itu poin yang pertama. Orang-orang yang dipertemukan kemudian dipertemankan karena Allah, dia senang berkhidmah pada lokomotif kebaikan. Khidmatnya itu bukan untuk selain Allah. Dia berkhidmah kepada umat, ya untuk Allah. Dia berkhidmah di masyarakat, ya kepada Allah tujuan utamanya. Dia duduk berteman, dia duduk santai cengkerama, obrolan-obrolan santainya itu semua hanyalah untuk Allah. Makanya poin yang pertama, orang-orang yang sudah berteman karena Allah, mereka senang bertemannya dalam rangka khidmah kepada Allah. Apa sih khidmah kepada Allah? Ma makna khidmah? Apa sih makna khidmah? Khidmah itu artinya mengabdi. Abdi dalam itu kalau beliau mengabdi kepada tuan rajanya, mereka akan ngabdi totalitas. Bahkan gak digaji pun mereka rela. Karena mereka fokus tujuannya adalah mengabdi kepada tuan rajanya. Hambanya Allah, dia mengabdi bukan kepada makhluknya Allah,
tapi sebenarnya dia mengabdi kepada Allah. Maka anti baper-baper klub, saat dia fokusnya tujuannya hanya Allah, nggak ada baper-baper kepada sesamanya. Dia boleh saja dikecewakan manusia, tapi Allahnya nggak mungkin pernah mengecewakan dirinya, karena Allah pasti selalu mengkaruniai yang terbaik untuk tiap-tiap hamba yang mau khidmah kepada Allah. Jadi teman-teman, poin pertama, dipertemukan karena Allah, dipertemankan juga karena Allah. Maka yang pertama, mereka-mereka yang berteman karena Allah, mereka suka berkhidmah untuk Allah. Jadi kalau ditanya waktunya habis untuk apa? Untuk agama Allah. Walaupun aktivitasnya duniawi, sedikit pun teman-teman, aktivitas duniawi itu tidak akan bisa selamanya disebut sedikit pun aktivitas duniawi tidak akan pernah bisa disebut hanya semata duniawi kalau kita mengucap bismillah di awal kegiatan kita. Rasulullah yang pernah bersabda, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan mengucap bismillah maka dia terputus. Berarti segala sesuatu juga yang diucap padanya bismillah atau yang bismillahirrahmanirrahim, maka dia dapat rahmatnya Allah. Siapa-siapa yang berkhidmat kepada Allah, untuk agama Allah, Allah kokohkan kakinya, Allah kuatkan hidupnya. Dikuatkan Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-7. Quran surah Muhammad ayat yang ke-7. Apa ayat ini Allah berfirman? Quran surah Muhammad ayat yang ke-7-nya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Kalau kalian berkhidmah untuk Allah, Allah akan juga kembalikan khidmah itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian sudah lakukan. Wa yutsabbit, dan Allah pasti akan kokohkan aqdamahum, tempat kalian berpijak. Jadi kalau kita berpijak di satu bidang, entah itu bisnis, entah itu profesionalisme, atau entah itu berprofesi sebagai seorang guru, atau berprofesi apapun teman-teman, Allah yutsabbit aqdamakum, kokohkan pijakan kalian. Karena khidmahnya hanya untuk Allah, bukan yang lain. Poin yang kedua, orang-orang yang dipertemukan karena Allah, mereka berteman karena Allah, mereka senang bertransaksi kepada Allah. Orang-orang itu kalau dia sudah bertemannya karena Allah, senangnya mereka transaksi karena Allah. Apa sih transaksi karena Allah? Transaksi jual beli bukan sekedar cuan dunia semata, tapi mereka senang bertransaksi dengan Allah, mereka senang mentransaksikan apa yang mereka punya untuk Allah. Tenaga mereka, mereka tukarkan untuk agama Allah. Pikiran mereka, mereka tukarkan untuk agama Allah. Bahkan bisnis mereka pun ini ada di dalamnya unsur andil, selain keuntungan ada porsi yang ditransaksikan kepada Allah. Mereka punya harta, mereka suka transaksikan kepada Allah. Hal adullukum ala tijarah, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan, tijarah, kepada satu perdagangan yang kalau kalian bertransaksi dengan perdagangan ini, kalian tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Dalam bahasa Al-Quran, tijaratan lan tabur. Tijarah, model bisnis, lan tabur, anti bangkrut, anti rugi. Gimana caranya bisnis kok nggak bangkrut? Karena setahu kita bisnis itu mah pasti bisa jadi, boleh jadi rugi atau bahkan bangkrut. Kok ini ada bisnis yang gak bangkrut? Bisnis kepada siapa yang gak buat kita bangkrut? Bisnis kepada Allah. Maka orang-orang yang berteman karena Allah, mereka suka mentransaksikan sesuatu yang mereka punyai hanya berharap ridho Allah. Mereka suka bertransaksi kepada Allah. Harapan mereka itu
bukan minta dari manusia. Ya Allah, hamba berbuat ini, nanti manusia harus standing applause untuk hamba. Bukan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita beramal soleh satu dan Allah terima, itu sudah lebih dari cukup. Masalah manusia nanti mau ngucap terima kasih ataupun enggak masalah. Mau nanti manusia standing applause, tepuk tangan karena hebatnya kita ataupun enggak jadi masalah. Mau nanti manusia ridho sama kita atau enggak jadi masalah. Asalkan Allah ridho sama apa yang kita lakukan, itu sudah lebih dari cukup. Makanya orang-orang yang senang bertemu karena Allah, pertemuan yang menghadirkan ridhonya Allah, nanti mereka berkenalan, berteman, pertemanannya juga karena Allah, mereka senang bertransaksi kepada Allah. Nggak ada perihal sama makhluk. Mereka sukanya bertransaksi kepada Allah. Makhluk itu bukan jadi soal buat mereka. Mau nanti ditempatkan di tempat tertinggi ataupun tidak, itu nggak jadi masalah. Tahu ketika Sayyidina Umar bin Khattab memegang tampuk kepemimpinan menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab adalah mencopot panglima jenderal terbaik dalam Islam bernama Khalid bin Walid, digantikan oleh panglima jenderal yang lain. Khalid bin Walid, gelarnya Saifullah, pedangnya Allah, nggak pernah kalah. Kalau ada Khalid di dalam satu pasukan, pasti jelas menangnya, dan belum pernah ada Khalid di situ terus kalah satu kali pun belum pernah. Ketika Khalid dicopot dari pangkat dan jabatannya menjadi seorang panglima jenderal dalam Islam, semua terheran-heran. Kok Umar nyopot sih? Bukankah kalau ada Khalid dalam pasukan kita pasti menang? Kenapa Umar mencopot Khalid? Bukankah kalau ada Khalid kita pasti jawara, kita pasti telak menangnya? Kenapa Khalid dicopot sama Sayyidina Umar? Menjawab penasaran para sahabat yang bertanya-tanya, ini kenapa panglima hebat, keren, dia pasti menang kalau ada dia dalam satu pasukan, malah dicopot. Diganti sama yang lebih muda, yang boleh jadi pengalaman jam terbangnya tidak sebanyak Khalid bin Walid, yang entah menang atau entah kalahnya. Tapi kalau Khalid jelas menangnya. Ditanya Khalid untuk menjawab, Khalid bertanya kepada Sayyidina Umar untuk menjawab rasa penasarannya. Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau cabut dari pangkat jabatan jenderal panglima dalam setiap ghazwah peperangan? Jawaban Sayyidina Umar apa? Aku takut mereka mengkultuskanmu wahai Khalid, yakni menang bukan karena Allah, tapi menang karena ada dirimu. Makanya aku copot engkau dari jabatan panglima besar jenderal Islam, supaya mereka tidak mengkultuskan engkau ya Khalid, wahai Khalid. Allahu Akbar. Khalid sedikit pun gak baperan. Khalid dicopot dari pangkatnya, sedikit pun gak marah. Justru Khalid malah bilang, terima kasih wahai Umar bin Khattab, sungguh itu pilihan terbaik yang engkau telah putuskan. Allahu Akbar. Legowo. Berteman karena Allah, mereka legowo. Bukan ketika jadi pengurus rajin datangnya, ketika sudah tidak jadi pengurus lalu kemudian pergi ninggalin. Bukan lagi ketika semangat-semangatnya saya punya jabatan di satu instansi saya datang, di satu komunitas saya datang, begitu sudah tidak menjabat lagi dia terus kemudian tidak hadir. Bukan terus kemudian baper Khalid bin Walid dicopot dari pangkat dan jabatannya panglima jenderal tertinggi dalam Islam yang selalu menghadirkan kemenangan di tengah-tengah ghazwah kaum muslimin. Terus Khalid baperan? Enggak. Khalid taat patuh berada di barisan pasukan. Padahal sebelumnya siapa? Jenderal besar, panglima besar dalam Islam. Ini loh panglima besar. Begitu sudah diturunkan diganti sama yang lebih muda, Khalid bin Walid ada dalam barisan pasukan, anggota, dan gak baper sama sekali karena Khalid tahu ini semua karena Allah, supaya gak mengkultuskan Khalid. Ini teman-teman dirahmati Allah.
bertransaksi kepada Allah. Dia nggak peduli mau Sayyidina Umar, mau Sayyidina Abu Bakar, mau Sayyidina Utsman, mau Sayyidina Ali, bukan kepada manusia yang Khalid harapkan, bukan. Yang Khalid cari adalah ibtigha'a mardatillah. Khalid mencari ridhonya Allah. Yang ketiga, orang-orang yang saling berteman karena Allah akan bakhil terhadap waktu kecuali untuk yang bermanfaat. Orang-orang yang dia berteman karena Allah akan bakhil terhadap waktu kecuali yang bermanfaat. Bakhil itu maksudnya apa? Pelit lah, kok dia berteman karena Allah kok pelit terhadap waktunya? Kalimatnya lengkapi sampai akhir, kecuali untuk yang bermanfaat. Teman-teman, orang-orang yang dia karena Allah bertemannya, waktunya dia mengerti. Itu satu-satunya modal yang paling berharga yang manusia miliki. Yang kita miliki teman-teman, yang paling mahal itu waktu. Dengan waktu seseorang itu bisa ngambil taubat sebelum wafatnya. Ya kan? Dengan waktu hidupnya seseorang bisa bertobat dari setiap kekeliruannya. Dia salah, taubat lagi. Sebelum wafatnya dia bertobat kepada Allah dengan izin, karunia dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia saling berteman karena Allah bakhil terhadap waktu kecuali yang bermanfaat. Nongkrong yuk, maaf nanti dulu ya, ini mau kemana? Aduh gak jelas, mohon maaf ya kalau gak jelas saya up dulu. Dia akan pelit terhadap waktu kecuali yang bermanfaat. Ikut deh, ayo kemana? Ke satu occasion, acara, agenda. Ini yang bermanfaat, dia datang ke tempat itu karena dia tahu Rasulnya yang memerintahkan ihris ala ma yanfa'uk, kejar penuh semangat pada yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat kejar yang bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, mereka orang yang paling pelit soal waktu. Maaf ya, waktu saya mahal. Maaf ya, saya nggak bisa terlambat. Maaf ya, saya harus on time. Maaf ya, saya harus A, B, C, X, Y, Z. Maaf ya, dia soal waktu bakhil, bukan karena pelitnya, enggak. Kalau enggak jelas dia bakhil atas waktunya, tapi kalau bermanfaat, dia orang yang paling longgar atas waktunya. Jadi orang-orang yang berteman karena Allah itu juga harus perhatikan karena kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk kesempurnaan Islamnya seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita tahu itu manfaat buat kita, ambil, lari. Kalau kita tahu kayaknya anfaedah deh, habis-habisin waktu deh, ya udah ambil sikap, makasih, putar balik, bubar jalan. Asas manfaat yang mereka pegang karena waktu mereka berharga. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia basically rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali 4 golongan: beriman, beramal salih, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat menasihati menetapi kebaikan itu dengan penuh kesabaran. Ini mereka orang-orang yang berteman karena Allah, mereka bakhil soalan waktunya. Kalau soal untuk yang bermanfaat mereka royal, tapi untuk yang enggak bermanfaat mereka menarik diri dari itu. Jadi orang-orang yang berteman karena Allah, nomor 3, bakhil terhadap waktu kecuali untuk yang bermanfaat. Poin yang keempat, dipertemukan karena Allah dan dipertemankan karena Allah. Orang-orang yang kalau mereka berteman karena Allah, mereka suka memprioritaskan kebaikan. Karakter mereka suka memprioritaskan kebaikan. Kebaikan ada di pelupuk matanya. Bangun tidur sampai dia tertidur kembali, fokusnya itu kebaikan yang ada di pelupuk matanya. Gak ada yang lain. Hari demi hari fokusnya adalah
bagaimana dengan harta yang saya punya, saya ikut andil dalam agama Allah. Bagaimana dengan tenaga yang saya punya, saya ikut andil menolong agama Allah. Bagaimana dengan skill yang saya punya di bidang keperawatankah itu, di bidang kedokterankah itu, di bidang bisniskah itu, di bidang keguruankah itu, di bidang apapun yang dia punya, gimana apa yang skill saya punya ini biar bermanfaat untuk agama Allah. Bahkan loh, kemarin kita dengar nasihat indah, semua yang sedang punya bidang masing-masing tetap bisa nolong agama Allah. Masih ingat gak kalimatnya? Bahkan pembalap pun bisa nolong agama Allah. Gimana caranya pembalap nolong agama Allah? Dengan skill balapannya, super cepatnya, ngebutnya, dia bisa jemput ustadz ustazah yang suka terlambat ngisi kajian. Dengan skill drivernya, dia bisa antar jemput daripada jamaah-jamaah yang mau hadir ke pengajian. Dengan skill masaknya, seorang perempuan bisa masakan-masakan terbaik untuk hidangan yang terhidang ketika di pengajian. Dengan skill sepak bolanya, maka dia bisa melatih fisiknya untuk yang tahan duduk berlama-lama tanpa bersandar di tiang. Misalkan, itu kan salah satunya tuh. Jadi apapun sebenarnya yang sekarang sedang kita bersamai dari bidang apapun yang digeluti, tetap akan ada azas manfaatnya untuk agama Allah. Ada azas manfaatnya untuk agama Allah. Ada ustadz yang gak ada apa? UFC sama tinju, tetap ada azas manfaatnya. Walaupun Anda atlet UFC atau Anda atlet tinju, Anda dijaga, Anda di luar sana yang jaga-jaga kalau ada pihak-pihak yang hendak kurang ajar terhadap syiar agama Allah. Dengan apa? Dengan UFC yang Anda punya, dengan tinju yang Anda punya. Kan setiap kita dipinta untuk balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun cuma satu ayat. Pakai skill kita walaupun yang sederhana untuk tetap menghadirkan ada rasa kepunyaan terhadap kebaikan. Jadi ada prioritas, apa yang diprioritaskan? Kebaikan. Apa yang dia prioritaskan? Bukan lain kecuali kebaikan. Asal baik diprioritaskan sama dia. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak di lapangan kita temui orang-orang yang mereka berkawan karena Allah, lalu mereka memprioritaskan kebaikan. Mereka duduk-duduk karena Allah, lalu mereka memprioritaskan kebenaran. Mereka adalah sekelompok anak-anak muda yang mereka mungkin tidak terlihat di depan layar karena mungkin keterbatasan mereka memegang mikrofon, tapi mereka anak-anak muda di balik layar. Apa mereka tugasnya? Edit video. Mereka tugasnya kasih subtitle atau kasih teks terjemahan. Apa tugas mereka? Yang suka merepost, yang suka mengupload, yang suka menjadikan video pendek menjadi instastory-nya, atau lain halnya yang seperti kurang lebih ada kaitannya dengan hal-hal demikian. Sungguh pahala untuk mereka yang memprioritaskan kebaikan walaupun di balik layar sama. Pahala buat mereka-mereka yang memprioritaskan kebaikan walaupun mereka tak tampak di layar sama seperti orang-orang yang ada di depan layar. Siapa bilang sama? Nabi yang bilang sama. Man dalla alal khair kana lahu ajr. Siapa-siapa yang dia menunjukkan pada kebaikan, dalla ya dulu, kasih tahu. Dalla ya dulu, menunjukkan. Dalla ya dulu, ngasih arahan. Tuh di situ. Alal khair, atas satu kebaikan. Kana lahu ajr, pasti dia sudah jelas panen pahala. Wa ajru man amila biha, atau dalam riwayat lain wa ajru manittaba'ah, dan pahala manittaba'ah, orang-orang yang ngikutin apa yang dia kasih tahu. Min ghairi ayyan kusam min ujurihim syai', tanpa sedikit pun dikurangi pahala dari orang yang ngikutin dia, orang yang ngelihat apa yang dia post. Maka orang-orang yang dekat karena Allah, pertemanannya dijalin karena Allah, persahabatannya fokusnya untuk Allah, fokus mereka adalah memprioritaskan kebaikan. Itu yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang dia karena Allah bertemannya. Yang kelima, mereka senang memberi dan mendengar nasihat. Yang kelima, orang-orang yang berteman karena Allah suka memberi nasihat
dan mendengar nasihat. Satu-satunya hak seorang muslim yang kadang kita lupakan. Tapi banyak orang sebenarnya harusnya bisa menyampaikan satu hak ini kepada saudaranya. Apa itu? Fa idzastansahaka fansahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakul muslim alal muslim khamsun. Haknya seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Kalau mengucap salam, fa'ajibhu, jawab. Fasallim alaih, salam juga sama dia. Kalau dia bersin, hashim, alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah, yahdikumullah. Kalau dia sakit, dijenguk. Kalau dia meninggal, diiringi jenazahnya dan diurusi jenazahnya. Ini yang kelima, fa idzastansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, kamu nasihati dia. Jadi nasihat menasihati itu karakter orang yang berteman karena Allah. Kalau kita sudah dapat persahabatan yang semua tujuannya karena Allah, gak akan pernah kita condong hati ini kepada kembali kesesatan yang lama. Karena kita tahu sahabat yang baik itu mahal harganya. Sahabat yang soleh itu mewah. Maka teman-teman, miliki sahabat yang soleh, miliki sahabat yang salihah untuk semua teman-teman muslimah. Karena sungguh sahabat yang soleh dan salihah itu mahal harganya. Tidak akan pernah kita dapati sahabat yang soleh kecuali dia pasti mengajak kita kepada kebaikan, ketakwaan dan ketaatan. Dan tidak akan pernah kita dapati dalam sahabat dan tali pertemanan yang salih dan salihah kecuali isinya adalah saling menasihati dalam kebaikan, menasihati untuk menetapi kebaikan itu dengan penuh kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar, yang benar dia sabari. Yang sabar dia benarkan atau dia benari. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Senang memberi dan mendengar nasihat ini juga perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana haknya muslim tadi. Idzastansahaka fansahu. Ya kalau ada orang minta nasihat, kasihlah nasihat sama dia. Kenapa kok ada orang minta nasihat nggak kita kasih nasihat? Padahal kita mah tahu hadis Rasul riwayat Bukhari, ballighu anni walau ayah. Sampaikan satu ayat yang kalian ketahui dari apa yang kalian ketahui. Jadi emang tugas kita mah fokusnya itu nyampaikan nasihat kebaikan, bukan untuk diterima teman-teman. Jadi catat baik-baik ya teman-teman, kalau kita memberi nasihat, fokus utama kita itu bukan untuk harusnya diterima, bukan. Tapi manakala kita membagikan nasihat atau satu postingan yang cenderung kepada kebermanfaatan, fokus kita itu adalah ridho Allah. Diterima alhamdulillah, enggak diterima ya tetap alhamdulillah. Bukan lantas enggak diterima marah-marah, enggak, bukan. Tapi diterima ya alhamdulillah, enggak diterima ya tetap alhamdulillah. Buat dia mah enggak masalah ada orang yang tidak menerima apa yang dia sampaikan. Bahkan buat dia mah enggak masalah kalau ada orang-orang yang menolak nasihat baik yang dia utarakan. Tapi buat dia masalah kalau dia sampaikan itu tujuannya kepada makhluk, itu masalah. Tapi masalah kalau dia sampaikan itu tujuannya pujian manusia, lah itu masalah buat dia, itu baru masalah buat dia. Masalah kalau dia posting tujuannya hanya sekedar follower, itu baru masalah buat dia. Bukan follower, bukan pujian manusia, bukan standing applause. Tapi dia mengingatkan karena memang tugas kita yang Allah firmankan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Bukan tugas kamu memaksakan kehendak kepada pihak lain. Jadi kalau dia mau alhamdulillah, enggak mau tetap alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan orang yang bahkan melempari beliau dengan batu, saat kaki kanan beliau diangkat, kaki kiri yang menepak dilempari dengan batu. Saat kaki kiri beliau diangkat, kaki kanan menepak dilempari dengan batu. Di kota mana itu? Kota yang bernama Taif.
Saat Nabi hadir ke Taif, Nabi dilempari dengan batu. Kenapa? Karena penduduk Taif sudah dihasut sama Abu Jahal CS. Jadi waktu dapat kabar Rasulullah mau ke Taif, Abu Jahal langsung menaiki kuda paling cepat, sehingga Rasul yang naik unta pergi ke Taif tersalib jauh oleh Abu Jahal. Sebelum Rasulullah SAW tiba, Abu Jahal udah tiba duluan di Taif. Terus ngapain? Nyebar hoax. Ngapain? Pegang pentolan-pentolan yang powerful nih, bicaranya didengar. Ibaratnya kalau zaman sekarang pegang media-media yang powerful, lalu kemudian dia buat postingan. Jangan percaya Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu penyihir. Muhammad itu orang yang gak waras. Muhammad itu pemecah belah. Sampai satu Taif terhasut. Abu Jahal sudah selesai tugasnya menghasut, Abu Jahal balik ke Mekah. Rasul yang tiba di Taif dengan penuh lelah, capek. Iya kan? Orang dalam perjalanan capek gak? Capek. Coba aja dari Surabaya ke Wonosobo atau Jakarta Wonosobo, tahu-tahu datang udah begini. Udah capek banget, mana nih kasur. Apalagi yang di jalan gak bisa selonjoran kakinya ditekuk terus, capek. Rasulullah capek perjalanan lebih daripada 15 hari atau lebih daripada 10 hari something. Sampai di Taif dilempari batu. Apa perasaannya? Udah capek fisik, masih harus berhadapan sama masyarakat yang kayak gitu, capek batin, di pressure, dilempari batu, terluka fisik. Sampai-sampai Allah utus malaikat, tolong hambaku Muhammad, bilang padanya, engkau penjaga 2 gunung. Jika Muhammad berdoa kepadaku, engkau timpakan gunung itu pada mereka yang melukai hambaku tercinta ini. Malaikat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku penjaga 2 gunung. Kalau engkau mau, aku bisa timpakan 2 gunung ini untuk mereka-mereka yang melemparimu dengan batu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis termaktub? Allahumma gfir li qaum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaum ini karena mereka kaum yang belum tahu, ya Allah. Lalu Nabi melanjutkan baik sangka beliau kepada Allah. Hamba yakin ya Allah nanti anak cucu mereka ahli sujud padamu ya Rabb. Masih bisa baik sangka padahal sedang terluka. Ini kelas mahal teman-teman. Gak sembarangan jiwa tuh bisa kayak gitu. Tetap baik sangka padahal dilukai. Tetap baik sangka padahal sedang dikhianati. Tetap baik sangka padahal sedang tersakiti sesakit-sakitnya. Oh tetap itu gak sembarangan orang bisa begitu teman-teman. Karena kalau kita manusia biasa, oke, cukup tahu ya, cukup tahu. Kita akan begitu. Tapi Nabi bukan begitu. Jiwanya jiwa besar. Jiwanya bukan yang kerdil. Sampai-sampai dalam posisi sesakit itu Nabi tetap bisa mendoakan kebaikan. Nah, orang-orang yang saling berteman karena Allah, dia juga harus bisa memberi nasihat karena Allah dan siap mendengarkan nasihat semua karena Allah. Indah punya teman sahabat orang solih. Duduk kita bersama mereka, duduknya waktu demi waktu adalah kebaikan. Habis waktu kita itu bukan dengarkan yang omong kosong belaka, tapi semuanya adalah ilmu yang meresap dalam jiwa, lahir jadi amal. Teman-teman, berapa banyak hasil dari duduk di sini, pulang akhirnya merenung dalam kamar seorang diri, pintu dikunci, jendela ditutup, gorden ditutup, lalu lampu saat dimatikan, sebelum tidur sesaatnya dia merenung, iya juga ya. Mana sih kontak-kontak saya nih? Kayaknya saya harus perbaiki isi kontak saya deh. Biar nanti yang muncul di WA story saya insya Allah mudah-mudahan pesan kebaikan. Gak apa-apa teman-teman. Awali, perbaharui dari kepada siapa kita memfollow, kepada siapa kita subscribe, kepada siapa lalu kemudian kita menyimpan kontak-kontak di nomor WhatsApp kita. Bukan yang lain, tujuannya hanya untuk menjaga diri kita sendiri. Jaga apa yang terlintas di postingan kita, jaga apa yang naik di WA story, yang terlintas di WA kita.
Karena para ulama menasihati, kamu adalah cerminan apa yang kamu konsumsi. Kalau yang kau konsumsi kebaikan, lahir jadi amal kebaikan. Kalau yang kau konsumsi cenderung kemaksiatan, hatimu pun akan ternoda karena kemaksiatan yang sering engkau lihat dalam kehidupan keseharianmu. Jadi teman-teman, yang kelima itu ya, suka mendengar nasihat kebaikan. Yang berikutnya suka memberi dan mendengar nasihat kebaikan. Yang terakhir, orang-orang yang berteman karena Allah, ini nih powerful banget. Orang yang berteman karena Allah, dia memikirkan kualitas, bukan sekedar kuantitas. Nggak apa-apa sedikit, yang penting kualitas presentnya powerful. Nggak apa-apa cuma 2 orang, tapi kualitas 2 orang ini bisa mengalahkan kualitas 1 juta orang. Nggak apa-apa cuma 10 orang, tapi 10-10-nya adalah orang yang mengingatkan karena Allah, menegur bila kita keliru. Nggak apa-apa sedikit, yang penting kualitas. Syukur-syukur nggak apa-apa banyak, dan semua yang banyak itu berkualitas. Jadi orang-orang yang dia berteman karena Allah, dia senang memperhatikan kualitas daripada sekedar kuantitas. Teman-teman yang dirahmati Allah, Islam dulu lahir dalam arti Allah utus Rasulullah SAW membawa ajaran Islam. Tahu apa yang Nabi pertama fokuskan? Kualitas manusianya. Belum dulu kepada kuantitas yang banyak jumlahnya, karena dulu Islam kecil, minoritas, tapi disegani, dihormati. Islam itu kecil, minoritas, tapi sangat dikagumi, baik oleh kawan apalagi lawan. Kawan aja kagum, apalagi lawan. Padahal dulu jumlahnya kecil, masih sedikit, belum sebesar hari ini. Sekarang 2 miliar, kurang lebih hampir sekitar 2 miliar manusia di muka bumi ini beragama Islam. 2 miliar itu angka yang besar. Tapi kenapa terus hari ini kalau di depan mata kita melihat nggak ada yang punya kita? Apa? Sosial media, apa saja sebut. Adakah yang di tangan kaum muslimin sosial media yang hari ini kita gunakan? Mulai dari nomor rating tertinggi bulan April 2022, data 5 sosial media tertinggi. Nomor 1-nya WhatsApp, nomor 2-nya TikTok, nomor 3-nya YouTube, nomor 4-nya Instagram, nomor 5-nya Facebook. Dari kelima Instagram, top 5 ranking tertinggi, data per April 2022 kemarin. Apakah ada miliknya kaum muslimin? Gak ada. Kenapa padahal 2 miliar orang ini harusnya bisa berpowerful, dia punya satu acara atau satu program atau satu aplikasi yang boleh jadi itu aplikasi yang bisa menggait banyak perhatian di sana? Iya teman-teman. Karena memang lagi-lagi ya, kita butuh yuk sama-sama kualitas, bukan cuma sekedar kuantitas. Gak apa-apa kalau hari ini banyak, alhamdulillah, rasa syukur pada Allah makin banyak yang sujud. Tapi nanti PR-nya setelah sudah banyak, tinggal yuk perbaiki satu persatu kualitas. Jadi kaum muslimin berdiri seorang diri dia disegani, dihormati. Karena kualitas pribadinya, bukan karena sensasinya. Siapa-siapa yang ingin instan, lupakan bertahan lama. Gak ada yang instan lalu kemudian bertahan lama tuh gak ada. Kita tahu gimana prosesnya mendapatkan, gimana prosesnya akan hilang, kita tahu. Siapa-siapa yang konsisten, dia akan tumbuh. Man sabata nabat. Siapa yang bertahan lama, saat dia yang meraihnya juga bertahan lama. Dia tahu bagaimana cara meraihnya dari nol. Dia tahu bagaimana menapaki tangga pertama, tangga kedua, tangga ke-10, ke-20, ke-30 hingga tangga yang 1000 tempat di mana dia pijaki hari ini. Dia tahu tangga itu, dia yang akan bertahan lama. Bukan yang instan. Maka siapa-siapa yang mengharapkan instan, lupakan bertahan lama. Gak ada teman-teman. Cara instan untuk meraih keberhasilan itu enggak ada. Lupakan, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, lupakan. Kalau mau instan, suksesnya lupakan. Karena Imam Syafi'i pernah bilang,
Man talabal ilma sahiral layali. Siapa-siapa yang mau berhasil dalam menuntut ilmu sahiral layali, dia harus bayar malamnya dengan begadang. Imam Syafi'i terkenal dengan ilmunya yang luas, dia bayar malamnya tidak tidur, begadang, nulis kitab, murajaah, mutalaah, belajar lagi, hafalkan lagi, belajar lagi, hafalkan lagi, terus. Man talabal ula, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin meraih ula, keutamaan, keberhasilan, sahiral layali, dia harus sungguh-sungguh tukar malamnya dengan kerja keras. Allahu Akbar walillahilham. Mudah-mudahan kita di sini dipertemukan karena Allah, kita dipertemankan karena Allah, hidupnya kita adalah untuk Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Quran surah 6 Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, salatku, ibadahku, semuanya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih sahabat online dan offline di Masjid Fatimatuz Zahra Al-Azkiyah Wonosobo yang sudah berkenan membersamai. Semoga Allah memuliakan sahabat semuanya dunia akhirat. Bagi di antara sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada di antara teman-teman yang di YouTube, buka kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp di kolom deskripsi di YouTube. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Dan Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihris, tetap semangat. Salam buat keluarga. 6 poin ini sebarluaskan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.